Apa sih hukumnya kerja di industri kreatif tapi ngarep balik cepet? Pertanyaan yang sangat culture. Iya lagi. Apa hukumnya kerja di industri kreatif tapi ngarep pulang cepet? Itu hukumnya sunnah muakkad, teman-teman. Boleh aja berharap. Tapi kalau itu dilakukan akan mendapat pahala. Jika tidak dilakukan akan dikejar revisi. Ustadz, who isn't jump in ya Ustadz? Gimana caranya kerja di dunia kreatif tapi tetap work-life balance Ustadz? Thank you. Kalian penasaran? Langsung aja tonton selengkapnya. Who? Halo Sobat Kreatif, balik lagi di Five Talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Gimana nih kabar Sobat Kreatif di rumah? Semoga selalu happy dan sehat terus Yes, ya. betul. Balik lagi di Five Vlog dengan membawa wajah-wajah baru nih. Yes. Kenalin gue Alvar dan gue bareng. Dan gue bareng Gera. Hai Sobat Kreatif. Jadi di sini bener banget kita sebagai host baru yang pastinya akan membawa topik yang menyenangkan dan juga baru dan pasti asik sih. Bener banget, Ya. buat para Gen Z yang bakal nonton ini pasti bakal relate banget nih sama topik yang bakal kita bawain hari ini. Bener banget. Topik yang kita bawain kali ini pasti bakal relate sama Gen Z ya. Soalnya kalau ini ya nggak sih Pak, Gen Z itu pasti biasanya dikenal up to date sama sosial media, ya nggak Bener sih? banget, di zaman yang modern ini Gen Z itu mendominasi dari segala aspek nih di media sosial nih. Dan buat ini bisa jadi kesempatan untuk yang mau terjun ke dunia kreatif. Bener gak Ger? Kayaknya salah satunya gue cocok gak sih? Cocok gak sih Far menurut lo gue? Soalnya kayak ngelihatnya dunia industri kreatif tuh seru banget. Cocok gak sih kayak gue? Kayaknya sih cocok ya, tapi kan yang dilihat dari luar nih Ger ya. Iya. Dunia kreatif tuh bisa kerja fleksibel, kerjanya di mana aja. Tapi emang bener nggak sih begitu faktanya? Nah makanya biar kita jadi lebih tahu nih tentang dunia industri kreatif ini, kita udah undang satu narasumber yang harusnya sih Gen Z pada tahu ya. Ini siapa ya? Soalnya udah sering muncul ya di mana-mana ya. Gue nggak sabar nih. Langsung aja kita panggil kali ya. Bang Karim Karim Reza. Reza. Balik tepuk tangan. Halo Bang. Halo, kenalin aku Alvar Bang. Dan gue Gera. Yang bakal memandu Yes. jadi host hari ini. Oke. Boleh mungkin sebelumnya Ya. kenalin dulu nih Bang. Oke, ke sini apa Sobat sini? kreatif. Sini ya. Sini. Sini Sini aja, ya? Oke. boleh sini aja. Oke. Kreatif ya namanya. Kreatif. Kreatif. Halo kreatif, gue Karim, gue sekarang social media specialist dan gue di Creative Fox. Oke. Asik. Mungkin nih buat yang Oke. nggak tahu nih, sobat-sobat yang di rumah nih, Creative Fox itu seperti apa sih Bang? Basically Creative Fox itu agency/media yang awalnya bergerak di dunia entertainment gitu. Nah seiring berkembang nih makin banyak makin naik lah gitu, kita beralih ke media juga. Kita suka ngebawa-bawa hal-hal yang lagi rame, topik-topik yang dibahas. Tapi kita juga sering ngundang-ngundang public figure, kita ngundang-ngundang orang-orang yang berimpact gitu, kita jaga kantor buat ngasih tahu karya-karya mereka gitu lah. Bisa jadi Yes. jalur gitu juga Yes, ya. benar. Benar banget. BTW nih Ger nih, gue sering banget ngelihat Bang Karim di FYP TikTok gue Ger. Gue juga. Nah, gue pernah nemuin satu video nih Ger. Apa? Unik banget pokoknya. Dia pernah tidur sambil mata kebuka. Itu benar gak sih Bang? Dari mana ya kalau boleh tahu? Oh, kita ada tim tersendiri sih. Oh, ada tim Iya, tersendiri ya? Oke, kita oke, oke. Pintar banget. Itu pinter Emang banget. benar sih? Benar, itu benar. itu something yang nggak bisa gue kontrol semenjak Oh. SMA deh kayaknya. Oh, itu berarti emang kebiasaan. Iya, nggak kebiasaan sih. Nggak kebiasaan. Nggak saya Oh, biasakan bukan gitu nyata ya. ya? Emang udah terjadi aja gitu. Oke. Iya. Apa karena kecapean? Enggak juga ya? Enggak juga Nggak ada bedanya, jujur. Mau gue begadang kayak dari jam 2 atau tidur cepat tetap jam aja. 9, sama aja nggak ada bedanya. Sama aja. Sama aja nggak ada bedanya. Oke. Tapi Bang, gue nggak tahu ya lu sering dapet denger ini atau enggak, tapi kayak mirip seseorang gak sih Pak? Nah itu juga sering ada tuh di komenan Iya. TikTok tuh, Oh, komenan iya. TikTok, Instagram, netizen tuh sering banget Mirip tuh siapa ngomong tuh. sih? Ada apa ya? Mereka tuh bilang kalau Bang Karim ini mirip sama Joe Goldberg dari Sense You. Mirip
Mirip sih. Kalau dilihat mirip sih. Mirip. Menurut lu gimana, Bang? Enggak, mirip dari mananya? Fisiknya mirip. Oke. Karakternya? Enggak kan? Iya. Karakternya enggak kan? Jangan. Jangan sampai. Jangan sampai. Oh, gue takut ya. Enggak. Jangan ya. Berarti tapi abang rasanya mirip gak? Kalau dari fisiknya? Kalau misalnya emang orang bilang gitu, ya gue terima Terima aja aja lah. ya? Ah, Oke. Terima aja lah gitu. Nah, selain aktif di Creative Fox ini juga kan Bang Karim nih gue liat udah mulai kayak merambah nih ke Iya. konten kreator nih. Bisa diceritain nggak tuh awalnya kenapa bisa kepikiran buat menambah experience di konten kreator lagi? Oh, oke. Nah, justru sebenarnya gue konten kreator dulu sebelum Creative Fox. Gitu. Jadi gue mulai start itu di tahun 2021, biasalah COVID. Gue angkatan COVID gitu konten kreator. Mulai dari situ gue jalan 2 tahun and long story short ke tahun 2022. Creative Fox buka tuh magang gitu kan, kayak menarik nih, kebetulan kampus gue juga wajib magang gitu kan. Terus kayak daftar dan sampai sini lah gue akhirnya. Lama Gitu. di Creative Fox. Udah mau 2 tahun. Batch berapa Bang berarti Bang? Batch 8 dulu pas magang. Yes, the dream boat. Berarti gara-gara kayak dari bingung mau ngapain nih di COVID ya, iseng-iseng terus akhirnya jadi sampai sekarang. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah gitu. Keren banget. Jadi kayak something yang mungkin ya ngerubah hidup gue lah gitu. Kayak trajectory gitu. Berarti Bang, aku pengen nanya, kalau misalnya sekarang kan selain sibuk di Creative Fox, mungkin ada ngerjain ini nggak? Project mandiri atau mungkin sama teman-teman di luar Creative Fox, ada nggak? Sebenarnya so far nggak ada, gue cuman kayak ya udah terima semacam panggilan aja kalau dibutuhkan buat kayak tolong dong bantuin gue ini, bantuin gue itu. Hayu aja gitu. Hayu. Cuman karena ya di Creative Fox ntar kita bakal bahas soal waktunya gimana kayak work life balance. Nah, itu kan bakal kesana kan nanti kan ujung-ujungnya. Bener. Jadi kayak nggak, so far sekarang nggak ada. Jadi kayak tinggal nunggu panggilan aja. Oke, kalau gitu aku penasaran sama posisi Abang sebagai social media spesialis. Yes. Kan di sini teman-teman pada sering dengar, cuma bingung kali ya sebenarnya itu ngapain aja di ranah itu, atau semuanya dijabatin gitu kan, dijabanin semuanya apa gimana? Oke, social media spesialis itu adalah mereka otaknya dari konten itu. Otaknya. Otaknya dari konten itu. Jadi kayak sebelum konten itu jadi itu mereka tuh yang mikirin tuh kayak gimana, dari kayak draftingnya lah, referensinya lah, trennya mau kayak gimana yang dipakai, itu social media spesialis gitu. Mereka tuh bisa dibilang kayak perwakilan dari perusahaan itu yang ngerti banget nih, paling tahu tuh sama perusahaannya gitu, kayak identitinya. Karena kan sebagai content creator lo harus tahu lo siapa dong. Benar. Kayak gue nih mau dikenal sebagai apa nih gitu. Itu tugasnya social media spesialis ke audiensnya gitu. Jadi di kayak perusahaan. mikirin ini arah kontennya mau kemana Yes, segala macam. benar. Nah, ini gue sedikit penasaran nih Bang. Kan gue sering juga nonton nih konten-konten Creative Fox kayak Kapan Terakhir itu kan kayak yang ngumpulin orang-orang sampai 100. Nah itu tuh dia mekanisme ngumpulinnya tuh Gimana? emang ada karakter tersendiri atau kayak random aja gitu? Oke, disclaimer, gue saat itu belum ada di posisi, belum ada di Creative Fox. Cuman yang gue denger adalah waktu itu bisa take per hari itu langsung 30 orang. Oh wow. Per hari, jadi kita 30 bagi orang. beberapa hari gitu 30 orang. Untuk karakternya kayak random deh. Random tapi yang pasti Gen Z. Gitu, kayak Gen Z umurnya masih aktif banget di dunia kerja lah, entah mahasiswa, masih pelajar gitu. Pokoknya kita undang semuanya yang menurut kita cocok. Kita Terus kita gas. tanyain deh gitu. Biar relevan juga sama topik Iya, gitu benar. kan, kayak agak nyeleneh juga. Iya, agak kadang nyeleneh kan. gitu. Iya. Sebenarnya something yang cukup publik tapi nggak dipublikasikan. betul. Gitu Oke, kan, gitu kan betul, istilahnya. betul, Nah, iya, gitu. Iya. Nah, sebenarnya lu tuh tertarik untuk masuk ke dalam dunia kreatif ini tuh udah lama emang atau baru-baru ini nih nemu fashionnya nih di dunia kreatif? Yang satu hal yang pasti gue nggak bisa ngebayangin diri gue di korporat. Jujur. Jujur, karena nggak tahu, kayak nggak bisa aja gue kerja di lingkungan yang mungkin agak Ada cukup ininya strict ya, ya. hierarki, Mungkin kalau teman-teman gue yang nonton tahu sifat gue kayak gimana gitu, kayak gue agak petakilan orangnya. Oke. Maaf lahir batin gitu ya. Jadi kayak gue senang ketika gue dikelilingi sama orang yang chaos juga gitu, Oke, yang rame juga chaos gitu. juga ya? Iya, malah enggak, Enggak. udah lewat, kita stop kita kan. Ya itu sih, jadi kayak it just happen aja gitu. Jadi kayak gue suka nih, tertarik, ya udah kenapa nggak gue lanjutin aja. Oke, Gitu. berarti kalau dari jurusan sendiri emang Abang udah memutuskan untuk arah-ranahnya udah tahu nih kalau mau di agensi atau di dunia kreatif? Saat itu nggak tahu. Oh, saat itu Saat itu nggak nggak tahu, justru? iya. Oke. Jadi cuman ngelihat, waktu itu kan ya balik lagi karena waktu itu magang di Creative Fox, Oke. ngelihat posisinya waktu itu ada content spesialis sama Iya. video editor, ditelepon tuh gue sama usernya gitu, Rim, lu kan TikTokan, ya udah kenapa nggak
TikTok aja, TikTok aja. gitu. Oh, ini kebetulan gue pernah ngonten di TikTok, ya udah gas aja gitu. Dapat kesempatan gitu. Jadi kayak gue orangnya nggak bisa planning jujur. Gue nggak jago planning kayak setahun gitu, nggak bisa gitu. Jadi kayak tiba-tiba aja ada rezeki nomplok nih langsung sikat. Iya, nih. langsung sikat aja gitu dan Benar. visinya sama kayak gue gitu. Gas langsung. Selagi lu bisa. berarti Selagi kan. gue bisa, Iya. benar. Kalau sekali. gitu kan ada satu momen gak sih yang kayak, wah gue yakin banget jadinya gue harus ke ranah ini. Ada nggak ya momen kayak gitu? Ataupun kalau jurusan kuliah kan sekarang kan jurusannya nyangkut kan ya sama pekerjaan sekarang. Ada nggak momen yang kayak ini gue banget dan gue nggak mungkin yang kayak tadi? Ada nggak momen yang kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada, jadi emang udah beneran. Kayak emang udah spontan aja gitu loh. Kayak hidup ini tuh dispontanin aja gitu. Oke, Kayak oke, ada oke. uang caplok aja Caplok gitu. aja. Mau duit tuh banyak Iya. dikit caplok aja. Ada gitu. kesempatan, ambil ambil aja. aja gitu mumpung lo bisa. Pelajaran gitu. nih, pelajaran Betul. nih, pelajaran. Iya, kalau pelajaran. misalnya lo Iya. dipercaya untuk sesuatu nih, terus kayak lo ngerasa kayak Ragu gitu takut ya, deh gini, takut. jangan takut. Jangan takut. Itu kesempatan datang ada alasannya gitu. Iya, berarti coba aja. Coba aja dulu. Siapa tahu ke depannya kan bisa lanjut lagi kayak Benar, kayak ini ya. benar. Benar. Ada yang lebih bagus tapi ya kita yang kita kayak benar. Nah, kita ngomongin kerjaan nih, Bang. Nah, menurut lu sebenarnya hidup di dunia agensi, agensi ini nih apa tuh namanya, lebih ke kerja terus atau kerja seru sih, Bang, menurut lu, Bang? Kerja seru. Kerja seru. Karena di agency ini, at least di Creative Fox ya. Iya. Gue ngambil sudut pandang gue as spesialis di Creative Fox. Ibarat kayak kalau misalnya lu mau gambar atau mau ngelukis, lu kan dikasih kanvas kosong tuh. Yes. Bebas lu mau ngapain di situ. Oh, dikasih kebebasan Dikasih ya. ke- tapi of course dengan kayak ada beberapa guidance Iya. gini, Creative Fox orangnya begini gitu. Cuman kayak bebas lu mau karyain mau apa nih oke. gitu. Nah, itu kerjanya. Serunya banyak. Alhamdulillah gitu kayak lo nonton konser bisa gratis, festival, ketemu banyak banget public figure gitu. Easy access ke banyak tempat lah gitu sebagai spesialis gitu. Teman-temannya pun juga asik-asik semua. Asik-asik ya, pasti semua ya. di Creative Fox tuh yang umur di atas 30 cuma satu. Oh, Sisanya 22, 21, 19. Masih muda semua. Jadi emang pas banget sama targetnya si Genji ini gitu. Oke. Kayak berarti itu di Creative Fox nih cuman kayak menyediakan tempatnya doang nih. Lu berkarya ada tuh di situ, silakan Iya, berarti bener. ya. Oke. Creative Fox tuh seneng banget sama orang yang belak-belakan istilahnya gitu. Tuh. Teman-teman sobat kreatif suka banget ya Creative Fox sama yang belakang. Belak-belakan Ayo. gitu. Boleh tuh dicatat tuh poin-poinnya tuh nanti. Gimana nih, Ger? Masih tertarik kan nih mau masuk dunia kreatif? Tertarik sih, tapi kayak masih pengen nanya-nanya lagi gitu loh, kelulus gitu loh. Aduh, tenang aja, Apa? Kita bakal kulik lebih lanjut lagi nih bareng Bang Karim. Tapi sayangnya di next segmen ya. Dadah. Oke, balik lagi di Five Talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Nah, Ger, Yes. kalau tadi kita udah ngomongin tentang dunia kreatif dari persepsi Bang Karim. Betul. Sekarang kita bakal ngobrol lebih jauh lagi tapi secara umum nih, Ger. Asik, boleh. Karena benar kita mau bahas secara umum. Sekarang gue jadi penasaran. Soalnya kan makin kesini ya Bang, Gen Z itu ya semakin berkembang ya. Kita up to date sama media sosial. Jadi apa sih tren-tren velocity kayaknya semuanya udah diembat ya sama bener. Gen Z gitu. Nah, kalau menurut Bang Karim sendiri gimana sih perkembangan karir dan peluangan kerja di industri kreatif saat ini? Gimana tuh? Coba. Satu hal yang bisa gue jawab langsung gitu ya. Oke. Bahkan lo berdua sekarang udah bisa bikin media sendiri. Oh yes. Serius. Kenapa bisa begitu? Segitunya karena perkembangan industri kreatif, media dan digital nih kan berkesinambungan ya. Jadi kayak orang tuh bisa bikin satu akun di platform manapun dan akan bisa viral setiap saat gitu loh. Jadi kayak nggak akan mati sih industri kreatif nih. Kayak bakal terus-terusan dan nggak akan tergantikan oleh AI. That's for sure. Oke. Bakal hidup terus berarti ya. Bakal hidup terus. Sampai kapanpun ya. Bakal hidup terus. Menarik. Karena pasti butuh kreativitas dari kitanya juga kan. Benar. Berarti seterbuka itu ya peluang Gen Z Seterbuka ya itu, buat masuk ke dunia kreatif ini ya. Iya makanya gimana ya, banyak orang-orang yang di kantor gua terutama ya, Oke. dia kuliahnya IT tapi jadi editor. Jadi kayak agak ngapain ya gitu loh, agak ngapain. Cuman kayak itu kan bisa dibilang
kalau misalnya kreatif tuh seumum itu buat semua orang gitu loh. Nah berarti kalau kayak gitu tuh menurut lu Bang, kreatif tuh emang udah ada sejak dulu atau hal yang bisa dilatih Bang? Kreativitas sendiri itu. Menurut lo gimana? Oke. Kayaknya hal yang bisa dilatih deh. Karena kreatif butuh kebiasaan juga. Kreatif butuh kebiasaan. Iya, Menarik. jadi kayak ketika lo terbiasa sama hal-hal atau ngelihat satu hal dari perspektif lain gitu, lo punya sudut pandang baru gitu. Kayak misal lo lihat si gelas ini, oh kalau misalnya dari sini kayaknya Bisa gini. bentuknya L-nya, kalau misalnya dari sini, oh lurus nih sudutannya gitu. Jadi kayak bakal apa ya, ngasih perspektif baru ketika orang-orang mulai ngelatih dirinya sendiri gitu. Oke, jadi kayak tumbuh satu lagi. Iya, tumbuh satu. benar, Iya. benar. Entah dari mana inspirasinya gitu, dari Benar. mana aja ya. Semua orang tuh kreatif menurut gue. Semua orang kreatif. Nggak ada kecuali. Lu percaya Bang kalau Gen Z tuh punya kreativitas yang gila banget? Percaya, cuman kadang di luar nalar. Kadang di luar nalar gitu. Saking Kayak saking kreatifnya itu kayak tenang. Tenang, ditahan, mungkin bisa dicoba di tempat lain saja gitu. Gitu. Oke. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Bang Karim sendiri nih, gimana sih alur kerja atau workflow dari dunia kreatif ini, Bang? Workflow yang pengen lo tahu tuh kayak gimana coba? Kayak misal mungkin dari Creative Fox sendiri tuh suasana kerjanya atau gimana mungkin segala macam. Alurnya gimana? Kalau nggak Sebenarnya nggak seribet yang saat itu gue pikirin sih. Kayak ya kayak kalian mau bikin project aja. Jadi mulai dari yaudah ngerumpi bareng gitu. Kita bikin apa ya? Nah, kita ntar cari-cari yuk soal misal yang lagi rame apa ya? lagi rame soal yang lagi rame apa? Soal selingkuh lah kira-kira ini. Soal jangan selingkuh deh, apa ya? Soal apa ya? Velocity misal something yang sebasic gitu deh. Kira-kira dari Velocity ini kita mau bahas apanya ya? Kita mau ngulik-ngulik soal apanya, ntar ada satu orang ngulik soal tau gak sih Velocity itu dari awalnya sejarahnya dari sini gitu. Terus kayak tau gak gerakan Velocity itu masa gini-gini gitu. Kita keroyokan tuh istilahnya. Kita bikin kayak satu PowerPoint slides gitu. Kita tawuran basically, kayak ngasih ide tuh ini banyak banget. Nantar setelah di hari tertentu kita ngerumpi lagi, kita kasih tahu, kita kayak apa ya bahasanya, breakdown satu-satu. Oke, ini oke, ini kill, buang, ini oke gitu. Ntar sisanya kita jadiin satu, eksekusi lanjut lagi kita detailing. Berarti proses brainstorming itu yang penting banget berarti. Yes, benar juga. Bahkan ya itu brainstorming sendiri bisa lebih lama daripada lu syutingnya gitu, daripada eksekusinya gitu. Sistemnya tuh kayak nggak ada kayak top 3-nya gitu, nggak berarti ya, kayak ini bagus, ambil, nggak bagus. Kita nggak ambil yang terbaik, kita campur menjadi yang terbaik. Keren banget kata-kata gue. Aduh, bagus. Keren banget tuh, itu keren banget. Catat. Jadi yang terbaik. Itu bagus ya. Gue baru kepikiran kayak gitu. Benar-benar. Oke. Gue jadi kepo nih Bang, tentang suasana kerja di Creative Fox. Itu gimana? Apakah sama kayak yang di TikTok yang kita lihat atau beda, ada bedanya? Kayaknya yang munafik nggak sih kalau misalnya gue bilang seru? Oke. Gini loh, maksudnya semua hal yang kita lakuin pasti ada ups and downs-nya gitu. Betul. Emang yang kita tunjukkan kayak emang umum nggak sih, rahasia umum, kayak lo nunjukin di IG lo yang seru-seru pasti dong. Nggak mungkin yang lo stres lo gimana gitu, kecuali lo punya second account. Iya, itu apalagi close friend-nya tuh. Omongan yang berbeda gitu. Jadi banyak ups and downs-nya. Kalau dibilang lingkungan kerja kayak gimana, agile, cepet. Cepet banget di industri kreatif. Kalau misal lo telat sedikit lo bisa ketinggalan. Gitu. Jadi kalau kuncinya buat jadi apa ya, orang personil personil orang kreatif gitu. Jangan telat, jangan bodo amat sama apa yang ada di sekitar lo gitu. Berarti dituntut untuk peka, untuk cepat, untuk secara nggak langsung gitu. Harus up to date terus berarti. Benar. Sebenarnya nggak cuma soal berita, bisa soal banyak hal kayak mungkin ada cara baru nih, cara bikin video yang baru, pembahasan baru soal tren baru gitu segala macam. Jadi kayak nggak bisa, jangan sampai telat sih gitu intinya. Bisa dibilang juga berarti harus mantengin media sosial mulu dong Bang ya? Bisa dibilang gitu juga, betul. Tergantung sih industri kreatifnya mau yang kemana gitu. Kalau misalnya emang di bagian yang media, of course lo harus jadi orang yang sangat amat peka gitu, kayak chronically online di sosial media gitu. Oke. Menarik. Minum ya? Boleh silakan Bang. Berarti nanti buat teman-teman yang pengen kerja di dunia agensi ya, jadi anak agensi gitu atau itu, berarti dituntut untuk bisa
peka lah sama media sosial, sama berita gitu-gitu. Ya Harus nggak sih? up to date terus. Iya. Yang rajin-rajin main sosmed bisa banget tuh, langsung. Iya, mungkin itu clue-nya kali ya buat Oke, kamu. Oke. Nah, kita mungkin mau nanya lagi nih sebagai orang yang udah berkecimpung di dunia industri kreatif Kreatif. nih. Sure. Gimana sih Bang cara biar bisa dapat sibuknya di kerjaan tapi juga punya kehidupan diri sendiri gitu. Work-life Work life balance balance. lah bisa dibilang. Eh, Gimana tuh? itu Ada harus tipsnya? harus dari kita sendiri yang nentuin sih. Oke. Ngerti nggak sih? Kita nggak bisa rely on people buat ngajak kita having fun gitu, karena you have to find your own happiness. Aduh. Oh, Dari tadi nih ya, Dari aduh. tadi nih, udah berapa quotes tuh bisa Bang Karim teguh dari Ini tadi berat nih. ini ya, Berat. kayak you have to find your own happiness gini. Maksudnya, Yes. lu tahu situasi lu kayak gimana, Iya. secara nggak langsung lu juga tahu apa yang lu harus lakuin ketika semua ini crumbles jadi kayak hal yang nge-pressure lo gitu-gitu. Otomatis kan lo sendiri nih harus kayak pinter-pinter cari cara gitu. Kayak gimana nih gue pengen seneng banget, gue pengen stres kerjaan, gue juga pengen banyak main-main juga gitu. Jadi kayak gue ke Senin, Rabu, Jumat itu pulang ngantor, Ya. gue nge-gym dulu. Oh, lu nge-gym Jadi dulu. nyampe rumah langsung mandi tidur. habis itu. Tidur. Itu terenak sih. Itu berarti salah satu cara Cara gitu lu. ya? Iya, cara gue bener. Oke. Berarti lo harus cari cara sendiri, men. Cara sendiri gitu, karena yang paling tahu diri lu ya lu sendiri Iya, lo gitu sendiri kan. ya. Ya, dan cara ngedapetin happy orang-orang tuh kan berbeda-beda Beda-beda. kan. Iya, benar. Oh, sama paling satu lagi orang-orang suka lupa ini ya, tapi kayak jangan lupa untuk ngehargain diri sendiri. Oh, gitu. oke. Jadi ketika lo dikasih kerjaan yang emang di luar kemampuan lo ngerasa gitu, pesimis boleh tapi jangan terlalu pesimis banget. Jujur aja. Itu salah satu hal yang kayaknya orang tuh mungkin kita orang Indonesia iya. tahu lah ya kayak kita, Iya. iya Pak aman saya bisa padahal stres. Gak enakan. Gitu nggak enakan gitu. Jadi Iya. kayak malah lo sendiri yang kesusahan gitu. Jadi better jujur aja. Better jujur. Gitu. Oke. Kalau untuk tantangannya tersendiri, pasti ada dong setiap pekerjaan itu tantangannya. Kalau untuk Bang Karim sendiri sebagai SMS ya, social media specialist itu kira-kira tantangannya apa biasanya? Gak dipungkiri kalau misalnya lo weekend juga kerja. Oke. Yes, bener. Karena kan ya lu juga posting juga atau kadang ini unik sih. Gue nggak expect gue sebagai social media spesialis gue harus ikut maraton. Lo harus ikut maraton. Harus ikut maraton. Sebagai social media specialist. Sosialis itu kayak something yang bisa? gue sih nggak masalah. Iya. Gue senang banget kalau seru. Hubungannya apa itu? Gue juga nggak tahu. Iya. Seru, makanya itu dia kayak gue dikasih tiket maraton aja. Rim, ini kita ada kerja sama maraton ini. Lo lari ya. Gitu gue sih Wes. oke sip, untungnya gue suka lari juga, maksudnya gue suka olahraga segala macem, aman gitu, kayak gas aja gitu. Jadi kalau misalnya dibilang tantangannya apa, expect the unexpected gitu. Oh, oke. Jadi kayak tiba-tiba lo Harus ready ya? harus ready lah, meskipun emang sometimes nggak dipungkiri itu di luar kerjaan lo, cuman ya, secara nggak langsung itu jadi salah satu pengalaman sendiri buat lo Iya. gitu. Jadi kayak Mungkin lo nggak pernah ngerasain ini, ternyata iya, gara-gara ini ada kesempatan. bener kayak lo disuruh ke misal ke wahana apa gitu, terus lo disuruh bikin video soal ini, nge-recap segala macam, seru sebenarnya. Seru. Akhirnya ada pengalaman baru. Itu jadi. plusnya kan, ya itu minusnya tadi kayak nggak dipungkiri kalau misalnya weekend lo Iya. kerja gitu. Nggak berekspek juga kan tiba-tiba disuruh maraton gitu. Iya, kan. gue nggak expect kayak apa maraton. Maraton. Gimana nih Saya Atlet kita. saya maraton. larinya kemana ya? Iya makanya. Siap gue jadi atlet. Iya. Tenang aja. Siap mah, udah siap. Oke, kalau untuk tantangan tersendiri itu pasti kan dari Bang Karim sendiri harus beradaptasi gitu. Let's say misalnya gini kan, fresh graduate pengen misalnya kerja di dunia agensi, di dunia Kita nanti kreatif deh. gitu. Oh, kayak kita. Ya, itu kan harus beradaptasi. Nah, menurut Bang Karim sendiri gimana caranya beradaptasi? Apa? Ada Beradaptasi triknya dalam kan? hal apa sih kalau betul? Beradaptasi misalnya di setiap kayak lingkungannya, kita kan nggak tahu ya, expect-nya misalnya aduh lingkungannya agensi tuh mungkin agak harus kita nyesuaiinnya gimana gitu, beradaptasi. Mungkin ada yang orang kayak kurang asik mungkin menurut dia kan, lingkungan Iya. agensi tuh kelihatannya kayak orangnya asik banget, fun banget. bener. Kan dia kayak harus ada ketakutan tersendiri lah gitu. Paling gitu. yang orang-orang harus takutin nggak takut masuk agensi. Not. Paling yang ditakutin tuh kebanyakan Gen Z ya, ngomongin duit aja pasti ya. Kayak underpaid segala macamnya nggak sih? Iya, itu. Itu yang pasti satu hal yang ditakutin. Cuman ya kalau misalnya mau nggak mau kan ketika lo mau masuk ke salah satu agensi manapun yang lo pilih, lo harus research dong. Iya. Risetnya nggak sih? Kayak lo Benar. harus cari tahu mungkin kenalan lo siapa yang pernah kerja di sana atau
pernah magang di sana, lo cari tahu kayak ini gimana lingkungan kerjanya ini segala macam. Karena jujur gue nggak ada jawaban pastinya buat itu karena kan gue baru satu tempat doang nih di Creative Fox doang, belum pernah kerja di tempat lain gitu. Terus ya kalau beradaptasi cari yang paling gampang ini kali ya, cari agensi yang visinya sama kayak lo. Itu kayaknya membuat lo lebih gampang adaptasi gitu. Kayak ada banyak banget nama-nama agensi di luar sana yang punya visi-visi yang berbeda. Kayak contoh Creative Fox, kita itu suka ngebawa orang-orang yang punya impact. Punya dampak itu kayak orang-orang kayak misal gue tunjukin lo nih, lo tau dia nggak? Enggak, gue nggak tahu. Dia siapa? Iya, dia pernah bikin gini. Oh, dia yang bikin. Gitu. Kita suka nyari orang kayak gitu kebetulan. Kayak ngasih jalan untuk yang underrated gitu bahasanya. Nah, ya bisa. Baik lagi sih. Jadi kayak harus cari agensi yang sesuai sama visi lo. Gitu. Itu membantu lo buat adaptasi. Dan kita nyari visinya tuh emang udah digamblangkan di setiap agensi itu atau kita harus nyari tahu sendiri? Visi itu maksudnya kayak kayaknya kelihatan dari konten-konten mereka yang sediakan. Gitu kayak mereka nih ngomongin soal apa sih? Ngomongin soal politik kah, pembahasan pendidikan kah, lifestyle kah, makanan kah, pilih nih, lo bisa banyak banget pilihannya gitu. Tinggal lo nyesuaiin diri aja sama agensinya. Kita riset sendiri berarti. Bener mau nggak mau. Pinter-pinter dulu ya, bener. Nah, next question nih Bang nih. Seberapa sering lu kayak di Creative Fox ini kayak ngadepin proyekan yang sampai burn out, terus gimana cara lu nanggapinnya ya, ngatasinya? Oke, kalau burn out, gue nggak sesering itu, cuman pernah pasti. Cuman cara gue ngatasinnya, ya udah istirahat aja. Istirahat ya. Kalau dilanjutin malah makin konslet nggak sih? Benar. Gitu, maksudnya ketika lo dikasih kerjaan, kecuali kalau misalnya emang ini mepet deadline, something yang tiba-tiba dar gitu, bikin lo kaget banget gitu. Kan lo yang paling tahu diri lo sendiri, lo tahu capability lo apa gitu kan. Ketika dikasih kerjaan, terus lo stres, ngomong ke kolega lo, kasih gue 10 menit bentar, gue mau nyari angin, gue mau apa, gue mau ini, gue mau itu, kasih tau mereka gitu. Karena communication is the key. Balik ke sana lagi gitu. Betul. Berarti sebenarnya balik lagi kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri ya. Kita mau gimana. Kayak kalau gue tuh biasanya misal ada proyekan atau kerjaan tugas gitu yang bikin gue sampai kayak bingung pusing tuh, gue biasanya nerapin kayak 15 menit kerja, 5 menit istirahat, dan itu lo harus disiplin tapi setelah biar 5 menit ya? iya bener. Biar 5 menitnya itu benar-benar lu maksimalin, tapi setelah 5 menit itu lu harus fokus lagi, begitu. Bagus, benar-benar. Itu juga salah satu cara buat lo ngedisiplin diri lo sendiri gitu kan. Nah, kalau lu sendiri kalau lagi ngerjain suatu proyekan gitu, lu kayak punya suasana tertentu gitu nggak sih buat fokus? Tergantung. Gue perlu suasana yang sepi sendiri kalau misalnya gue lagi bikin skrip. Lo kalau bikin skrip harus bikin sendiri? Skrip. Cuman kalau misalnya kayak konten-konten yang simpel kayak pertanyaan, nah gue rame-rame nggak apa lah, karena gue butuh ide juga gitu kan. Pertanyaan buat ini yang seru apa ya, buat ini seru apa ya, gue rame-rame kan nggak masalah. Tapi kalau misalnya bikin skrip cerita, itu gue perlu yang kayak serius gitu. Karena kayak harus mandang dari perspektif mana-mana juga. Ya benar. Jadi kayak ya lo yang paling tahu diri lo sendiri. Dari lo yang paling tahu diri lo sendiri. Banyak quotes nih, tadi. Banyak quotes nih dari tadi. Gue kenapa sih? Ya oke. Overall deh Bang ya. Apa oke. sih faktor yang bikin kerja di industri kreatif itu jadi fun dan seru? Tadi karena lo kasih banyak kebebasan di situ. Oke. Kebebasan dalam arti kreativitas lo dihargain. Buat gue sih, gue dihargain cukup sangat amat dihargain gitu ya di Creative Fox saya. Terus lu apa ya? Gue mau bahas korporat boleh nggak sih? Kenapa? Mau bahas korporat boleh nggak sih? Silakan. Boleh. Maksudnya korporat itu kan yang gue lihat ya. Terus gue nggak pernah ngerasain juga kayak cukup strict mungkin kayak bapak ibu minta izin gitu. Kayak kalau misalnya di kreatif lo kerja lo ketawa gitu. Jadi kayak ketika misalnya lo bawahan teman gue lah gitu, teman kolega gue serius sama lo misal nih marah. Kayak gue tuh gak suka sama konten lu kayak gini, jelek banget, better gini segala macem. Next, kasih tau gue lagi, bikin yang bagus lagi. Pulang kerja, kita nongkrong bareng gitu loh. Jadi kayak itu maybe buat orang-orang ini agak sedikit skeptis ya. Buat orang-orang mungkin bisa jadi hal yang kayak agak toxic gitu ya, nggak ideal gitu. Cuman buat gue sih, I'm fine with it, kayak bukti gue udah 2 tahun di sini. Iya, makanya gue fine aja gitu. Oke, menarik banget. Berarti kuncinya dari tadi tuh sebenarnya ada salah satu. Itu tuh lo kenal dulu diri lo sendiri. Iya kan? Bener. Lo maunya di mana? Agensi atau korporat? Kalau emang ngerasa dirinya bebas, berarti ya better di yang agensi. Dan pun itu nyari agensi
yang cari yang Sesuai sesuai visi. sama Yes, visi. benar. Dan kalau untuk masalah work life balance, balik lagi ke diri lo sendiri, cari diri lo sendiri. Kalau misalnya nggak suka diganggu pas weekend ya Iya. Berarti usahain jangan masuk sosial media spesialis. Iya. Gitu. Kalau misalnya soalnya karena di agensi ada juga kayak member apa namanya karyawan karyawan yang nggak diganggu lah pas di weekend gitu. Oke. Kalau sosmed sih most likely ya gitu. Most likely. Nah, Ger, itu tadi kayaknya Ya. udah pertanyaan terakhir nih, Ger nih. bener banget, tapi keseruan kita nggak sampai situ. Tentu aja dong. Karena abis ini kita akan gini-gini. Kita akan Apa gimana? Apa nih? Apa tuh? Ada lah itu nanti. Oke. Pokoknya kita Ada. akan masuk ke mana? Sesi Games. Dadah. Jadi sampai berjumpa di Sesi Games, guys. Dah. Sekarang kita ada di Sesi Games. Oke, sekarang kita masuk ke sesi games yang menantang dan menarik. Bener banget. Pasti seru banget gak sih? Seru. Gimana? Kan kalian yang battle nih, udah siap belum, Bang Nggak, Ari? ini maksudnya apa nih? Kalau boleh tahu. Apa ya itu? Itu kayaknya bakal permainannya deh. Iya. Gue juga nggak tahu nih, jujur nih permainannya apa nih. Ya udah, kalau gitu gue jelasin dulu. Jadi nama gamesnya itu adalah kunyah dengan cepat. Kunyah dengan cepat. Jadi nanti cara mainnya itu akan ada dua kelompok nih, kelompok Bang Karim dan kelompok Five Talk. Nah nanti akan ada teman-teman Five Talk juga yang ikut membantu. Jadi nanti Oke. kalian satu kelompok isinya 3 orang akan berbaris ke belakang dan nantinya sistemnya intinya harus velocity dulu. Velocity dulu. Oke. Baru abis itu makan marshmallow cepet-cepetan. Baru abis itu pemain pertama mundur ke belakang, pokoknya sampai habis. Pemenangnya oke. adalah siapa yang paling cepat, kelompok siapa yang paling cepat Oke. ngabisin marshmallow-nya. Oke. Gimana? Paham? Paham. Paham. Gua ngerti. Oke. Paham. Berarti kalau gitu aku panggil ya Oke, tim boleh, Five boleh, Talk. boleh. Boleh untuk tim Five Talk langsung baris di belakang Bang Karim. Tim saya. Oke, kalau gitu aku geser ke sini deh, biar aku sini. Boleh? Nah, Oke. Oke. Sini, kita jangan sini. lupa velocity dulu, abis kalau udah selesai velocity makan langsung balik ya, nggak usah nungguin. Kalau mau menang sih. Ini pada bisa kan sih? Bisa. Oke, bisa ya. Bang Karim udah siap kalah. Gila. Gimana nih? Nggak bisa. Nggak harus kasih paham nih kayak gini. Egonya udah kena nih. Oke, udah pada siap? Siap. Oke, aku hitung mundur ya. 3, 2, 1, mulai! Ya, ayo. Ayo, siapa yang paling cepat? Let's go, jangan pegang tangan, boleh. Oh, agak ini ya. Wah. Ayo Bang, jangan mau kalah Bang. Bang. Kenapa sampai kayak? Iya. Oh itu triknya. Pelan-pelan, abis itu tunjukin, jangan lupa tunjukin kalau udah habis. Bang Karim lama banget. Ayo Bang, dikit ini putus kali. Udah bilang Gak apa-apa lah, ambil aja lah udah. Udah. Dia lama banget. Udah? Belum? Let's go Bang. Ya. Kira-kira ini siapa yang menang ya? Nggak ketebak sih, jujur sih. Oke. Oke. Gak apa-apa, tenang. Belum. Ayo Bang, ayo, bisa. Oke, belakang. Ayo Moy. Bener aja. Bener gila. Gua lapar. Gila bener. Ayo semangat. Ayo, Let's go. Ini lucu banget kenapa kayak gini kayaknya. Moya. Moya, bisa Moya. Cepet banget dia. Moya. Let's go. Cepet Lo mau belakang di TikTok kan? Iya, dia Mau mau. banget kan? Dia mau. Lo menangin Dia sekarang mau. tangan juga. Sevina buruan, Sevina. Jangan pegang tangan. Let's go. Lupa
apa ya? Let's go. Tangan, tangan. Dia cepet banget. Let's go. Ya, bagus. 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 Oke. Ya, menangin. Habisin. Tapi Ayo, ayo. Bisa. udah 2 kali ya. Udah 3 kali. Oke. Udah. Iya, cepet banget. Udah. Gila. Suhu. Belum ada siang. Ayo, jarak. Ayo, let's go. Jarak. Jarak. Salam aja. Masih jauh. Waduh. Masih jauh. Masih jauh. Oh, tenang sih. Kalem. Take your time. Tenang. Take your time. Sabar. Pelan-pelan aja. Sabar. Santai aja, kita pasti menang. Tadi jangan begitu dong. Let's Maksudnya go. apa nih? Let's go. Maksudnya apa nih? Udah? Nice. Udah? Udah belum, ayo? Udah. Let's go. Gak apa-apa. Salah. Gak bisa. Wasit. Ulang. Pinter Ayo, banget nih, ayo. pinter banget nih. Ya, Ngalihinnya nih. dikit lagi. Ayo. Lu bayangin magang di Creative Fox. Bayangin. Menang sih ya. Di Creative Fox, Menang bro. sih lu bisa magang di Creative Fox. Ayo, coba. Ini kayak udah capek ya. Capek kan? Kayak udah capek kan? Ya. Oke, let's go. Ya. Masih ada Ya. kemungkinan. Ayo. Tunjukkan semangatmu itu. Ya. Oh, dia santai banget. Dia santai banget. Wah, lihat. Tol Jagorawi. Masih panjang ini provokasinya. Udah, coba lihat aja. Masih panjang Oh, itu. belum. Provokasi ini gila ini. Udah belum? Tenang. Jangan pressure. Kayaknya kita udah tahu sih. Jangan pressure. Ini. Bawa kemenangan. Gimana? Oh, udah gini dia pose. Wah. Pemenang kita dari tim Bang Karim. Santai. Semuanya diam. Oke. Gimana? Aduh. Kesan-kesan dulu, kesan-pesan dari ketua kelompok. Gimana ya? Gua nih udah capek banget ngunyah sih jujur ini. Tadi ada yang nanya ke gua, udah siap kalah? Tahu-tahunya. Contohnya, yang kalah. siapa sih dia? Kayaknya gua nggak inget dah ngomong gitu dah. Oh, nggak inget ya? Oh, tiba-tiba amnesia ya. Biasanya orang kalah tuh suka lupa Gitu, apa yang dia gitu. ngomong. Enggak, itu gitu. tadi ada faktor provokasi itu dari Kita mah sebelah kita mah itu sebenarnya. kita mah talk less do more gitu, ya Oh, kan? kelas dulu ya. Bener Tolong dong. dipelajarin ya kelompok yang kalah ya. Bener. Oke, kalau gitu itu aja keseruan kita dari games kali ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah! Gila, seru banget tadi ya kita main games yang Parah, gokil seru banget. banget. Jadi kita tadi udah Iya. ngeliat nih kru-kru, Iya. para kru ini pada joget velocity nih lucu-lucu. Pada kayak banget. gini, lucu banget lagi. Agak pegel ya ini. Agak pegel. Munyahnya agak Abis pegel munyah ya. ya. Iya, makanya. Gimana menurut lu Bang gamesnya tadi? Menantang. Kayaknya bentar lagi nih gua udah tajem deh bentar lagi. Kayak aduh sakit Lu banget. kayaknya velocity-nya yang paling lancar sih lu. Oke, gue ya, Oke. social media spesialis. Yo. Sosial media. Udah ada sering banget tuh berarti velocity-an. Iya, kebetulan gitu ya. Sampai kenyang gue juga Bang tadi Bang. Ini pegel banget demi Allah. Ini pegel banget coba ngomong. Abis ini kita ada apa sih, Ger? Abis ini kita ada sesuatu yang kalau misalnya nggak dilakuin ini bukan Five Talk gitu. Oke. Jadi abis ini kita akan ke segmen apa? Apa kata netizen? Ngomong-ngomong nih ya, Ger ya. Apa kata netizennya mana ini? Mana? Tim Kre mana nih tim Kre? Tim Kre. Tim Kre. Mana nih tim Kre nih? Oh itu Kita yang ke situ. Itu kita. Oh kita. Oke, mana sini? Waduh, gede banget. Ini apa yang pertanyaannya? Iya, ini pertanyaan. Pertanyaan ini kayaknya. Oh, gede banget. Nggak nyangka ya? Gak nyangka ya. Isinya kira-kira apa ya? Pertanyaan apa itu? Ada 50 deh kayaknya. Sorry, ini poster. Ada pertanyaan. Ada 50 deh. Sorry banget. Siap-siap ya. Ini gede banget. Sampai Siap-siap. maghrib nih kayaknya Iya. di sini nih. Oke, kita buka ya. Buka ya, Iya, oke. Daripada Boleh, penasaran ya. Wes. Kira-kira apa sampai segede ini? Ini apa sih? Makanya. Nggak, ini curiga kayak surat pengunduran diri deh. Waduh. Kita buka kali ya. Wow. Wow. Banyak. Oh, wow. Wow. Oke. Oke. Oke.
oh di sini cuma ada 5 untungnya Iya. Bang. Ada 5. Ada 5, nggak 50 ya. Gue kira kayak sebanyak gitu ya. Tapi cukup gede ya ini. Cukup gede juga ya berarti Oke, ya. kalau gitu udah siap Bang Arif? Enggak. Udah siap? Nggak banyak kok, nggak banyak. Oke. Ya. Cuma pertanyaannya agak susah ya kayaknya. Oke. Iya bener nih. Oke, kita mulai. Mau yang pertama kali ya? Siapa? Gue Lu dulu berarti Oke. nggak apa-apa. Aku bacain dari WKWK AAT. Oke. Seakan-akan tuh kayak. WKWK AAT. Apa kata netizen? Ini dari WKWK AAT. Bang, kalau ide lu dicuri alien, apa yang bakal lu lakuin? Random banget ini orang. Ini siapa yang nanya sih? Namanya WKWK AAT. Namanya aja udah WKWK Bang. Gue udah siap gue nanya jawab. Kenapa pertanyaannya begini? Aduh, WKAT. Bener. Apa? Kalau ide lo, Curi alien, apa yang bakal lu lakuin kan ya Bang? kalau ide lo dicuri alien, apa yang lo lakuin? Lu apain aliennya? Gak kepikiran ini apa ya? Dicuri alien. Kita mau marah juga nggak bisa ya Bang ya? Sumpah, gue gak ada jawaban ini. Gue ngomong. Berarti- Kalau kau dicuri Ya. alien, gue bakal ngapain? Yang pertama, Lo marah. Gue mau lapor KPK kayaknya. Oh, lu mau lapor Mau KPK? KPK Iya, ya. gue mau lapor KPK, gue mau lapor polisi juga, gue lapor mau semuanya lapor pokoknya gitu. semuanya. Iya, mau gue langsung kayak sue itu bahasa Indonesia apa? Sue? Sue. jadi lu. SUE. Masuk. Jalur hukum, bukan jalur Jadi hukum. masuk. Jalur Oh, hukum, jalur gua hukum. penjarain lah pokoknya. Iya, penjarain ya tuan. Ini siapa yang nanya sih? Balik lagi, namanya WKWK AAT. Oke. Berarti lo panggil polisi ya? Iya, gue panggil polisi KPK langsung. juga agak aneh ini. Sebenarnya KPK juga Kenapa ke KPK? Ya dia juga nggak tahu kan gimana. Jawaban gue gimana coba? Gue nggak tahu. Oke, kita lanjut berarti ya. Ngawur juga nih. Oke, kita lanjut kedua nih ya. Oke, Kedua kedua. nih. Lo mau kedua. yang mana? Yang ini dulu deh berarti nih. Apa kata netizen dari @trilogomi? Kayaknya Salah. 2. Salah. Trigolomi. Trigolomi. Oke, Trigolomi. Nih, kita ininya bagaimana cara kita memposisikan diri kita di lingkungan pekerja anak baru? Oke. Jaksel nih kayaknya. Langsung serius pertanyaan. Tadi ngomongin alien ya Mbak, kayak gini. Lo harus siap sih. Bang. Oke. Gimana caranya kita Kita memposisikan diri kita di Diri. lingkungan yang Pekerjaan pekerjaan sebagai anak baru. nggak ada caranya sih. Yang satu adab, sopan gitu ya. Maksudnya semua orang belum tahu kelakuan lo kayak gimana. Jadi jangan seolah-olah kayak semua orang harus tahu gue. Oke. Dan nggak semua orang teman kerja itu teman lo. Benar. Maksudnya gini, bedain temen sama kolega. Gitu, itu dua kata yang mungkin jarang orang gunain ya di dunia kerja. Jadi kayak, oh itu teman gue, pada teman kerja, kolega gitu. Jadi kayak secara subconscious lu, secara nggak sadar, kalau lu misalnya ngomong kolega, ada boundaries yang lu set sama mereka. Gitu. Jadi kayak, ya pertama-tama, ya udah nggak apa, malu-malu, nggak enakan gitu. Atau kayak, ya maaf, punten, huhu, atau gimana, gue nggak tahu. Bebas lah, pokoknya jangan petakilan dulu. Gitu. Jangan takilan dulu. Yes. Emang berarti udah hal umum lah ya. Udah hal Kalau umum, malu-malu iya. tuh Nah, nggak karena- apa-apa, is okay banget ya. Kan kayak nggak salah gitu. Iya, kayak masih tamu gitu kan, jadi ya kan kayak kita baru pertama kali di sini kayak halo semua kenalin gue ini segala Dan macam. kalau lu Iya. juga udah bisa Menyesuaikan ngebedain dulu lah temen ya. dan kolega itu Kolega. jadi kayak lu bisa tahu sebatas apa sih lu Benar, bisa benar. berkomunikasi Kayak dengan gitu, benar, mereka. benar, Oke, benar, oke, benar, oke, menarik. Menarik. Semoga cukup terjawab nih ya Iya, dari Trigolomi. Trigonometri. Oke. Ini orang yang gue jamin kayaknya nggak lulus MTK deh. Oke, kenapa tuh begitu? Trigonometri itu gagal. Iya, Kayaknya namanya dia ngidam nih. Kayak gitu, kayak gitu ya. Oke. Sama anak Jaksel dia tuh ada as. S-nya. Ada S ya? Oh iya. Pekerjaan as Indonesia anak English. baru. Ya, Oh, oke. Oke, aku berarti ya. Kita lanjut. Apa kata netizen? Ini pernyataan sih dari Dian Archive, tapi Oke. A-nya pakai 4. Oke. Pakai angka 4. Oke. Dian Dian Dian. 4 archive. Dian maksudnya. Archive, oke, Dian oke. Archive. Dia bilang kalau Statement. statement kalau deadline adalah sahabat. Gimana tuh? Menurut lu gimana tuh Bang? Deadline adalah sahabat. Deadline ada sahabat. Baik. Nggak juga, tergantung case-nya. Kalau Oke. misalnya emang ada something yang light, konten-konten yang mudah, kerjaan yang mudah gitu, iya mungkin sahabat. Tapi kalau misalnya big project, I don't think so. It's iya, one iya. way to kill yourself gitu loh. Secara nggak langsung gitu, kayak sahabat untuk menghancurkan lo, iya mungkin gitu. Jadi mungkin. kayak
datang ada sahabat mungkin pinter-pinter cari sahabat. Iya. Kayak Nggak pinter berarti. nggak pinter nggak juga. Harus cari tahu dulu ini sahabatnya sahabat apa ya? Iya, benar. Oke. Jangan procrastinate lah, janganlah, jangan. nggak Mungkin usah. menurut dia nih dia kayak ngejadiin kerjaan itu kayak temen dia juga kali Oke, Bang. Kayak, oke. Dian, gue bisa prediksi skripsi lo bakal lo telat-telatin. Lo bakal kayak kerja 2 minggu gitu. Jadi jangan, tolong Jangan. itu bakal melelahkan lo. Oke? Iya. Tidak baik buat mental. Oke, baik tidak buat- rekomendasi. Tidak ya? rekomendasi, Bener, tidak bener, sangat bener, sangat bener. tidak No, no. rekomendasi. Oke, begitu tuh Dian. Semoga ini ya, semoga terjawab ya. Jawab ya. Pernyataan Oke, tadi. oke, oke. Kita lanjut ke yang keempat nih. Dari Ini Nicholas, N-nya double, S-nya double nih. Flash. Oke. Nicholas. Kayaknya Nicholas. Oke, kelas. Oke, S apa? Apa kata netizen? Bekerja dengan culture, peaceful, dan work-life balance. Apa nih? Kayaknya sih enggak ya. Dalam kurung kayaknya sih enggak ya. Dia tuh kayak mungkin nanggepin Statement. Iya. statement nanggepin Dunia apa yang dia kreatif. pikirin setelah ngedenger kata industri kreatif nih Bang. Menurut Iya. lu gimana? Bekerja dengan Culture, culture, peaceful, peaceful, work-life work-life balance. Bingung Pakai tanda ya? kurung lagi dia tuh. Sebenarnya agak bingung ya bekerja dengan culture tuh gimana Bekerja ya dengan maksudnya? culture, peaceful, work-life balance. Yes. Kayaknya sih enggak. Kayaknya sih enggak. Ada benernya, ada salahnya juga. Maksudnya ya banyak orang-orang di industri kreatif tuh yang kayak oke, mereka orangnya FOMO, kayak pengen tahu soal itu. Nggak salah, orang kreatif, mereka harus up to date gitu. Cuman kayak peaceful, Peaceful? I don't think so. Dapat dari mana itu? Iya makanya Peaceful peaceful macam apa nih? Peaceful kayak tidurnya aja, iya mungkin. Kayak kalau misalnya kayak peaceful kerjanya, enggak. Enggak. Jadi kata gue kalau misalnya emang, bentar. Kalau menurut lo berdua definisi culture itu apa? Culture tuh kayak mungkin yang Apa sih, apa? paling update dari segala Iya. tren gitu. Berarti di secara media wawasan, sosial. bukan Yes. secara personality atau Bisa. appearance Kalau gitu. dia wawasan mungkin dari gue juga itu Iya, ya. dari- Secara appearance gitu. Iya. Kayaknya itu tergantung dari lingkungan kerjanya Iya, deh. sebenarnya. Tergantung lingkungan kerjanya. Ada benar ada salahnya sih. Ya 50-50 lah, I would say. 50-50. Kalau di Creative Box tuh ada ininya. Apa tuh? Dari SOP pakaian gitu. Ada. Lo bebas mau pakai kayak gimana pun, tetapi be respectable. Karena kayak manajemen Creative Box nggak suka pakaian yang terlalu terbuka. Oke. Jadi kayak misal kalau cowok ataupun cewek dia nggak suka terlalu celana yang terlalu di atas Oke. lutut gitu. Dia nggak boleh. Abis itu kayak crop top nggak boleh, tank top cowok nggak boleh. Jadi kalaupun pakai tank top ya udah dipakai outer lagi gitu. Pakai Agak jaket sedikit segala arah macam. sana Iya. aja Yes, berarti ya. benar, Sedikit ya. betul. Berarti masih bisa OOTD tapi harus agak dijaga sedikit lah ya. Karena kan Aja berarti karena kan bedanya. kita juga sering ini kan ngundang Banyak, klien ke iya. kantor. Jadi kayak kita sopan aja gitu, kayak Oke. respectable gitu. Semoga ini ya, tadi 50-50 ternyata ya jawaban dari Bang Karim, Ini yang Nicholas. peaceful nih kayaknya Agak perlu di- Terutama Bener. peaceful ya, kayak agak harus digaris bawahi gitu. Peaceful. Tidak. Ada yang bener, ada yang enggak. Oke, berarti ini last question nih. Oke. Apa kata apa kata netizen netizen? dari ini juga ribet nih. STRYY. YY. Sraye. I don't know. Hah? Katanya gini, Mas be fun gak sih? Dalam kurung tanda tanya. Dipaksa Bifan. Mas Must be be fun. Bifan? Apa tuh? Oh, Mas Bifan. Mas. Asik gak Oke, sih? bahasa Inggris. Iya. Mas, oke. Asik gak sih? Dipaksa buat kreatif terus, pakai S-nya 3 tuh. Walaupun pastinya ada pressure. Hehe. Ada hehenya di sini. Enggak enakan nih. Ada, kayaknya. iya benar Indonesia gitu. Hehe, iya, Ada iya. nggak enakan? Iya. Mas Bifan nggak sih? Tapi pressure, abis itu dipaksa kreatif terus. Bentar, Iya. wait. Mas Fun Bifan gak sih? dipaksa buat kreatif. kreatif terus, walaupun pastinya ada pressure. Jadi case kayak dia kayaknya setelah ngedenger kata dunia Iya. kreatif ini. Iya, kayaknya rasanya walaupun begitu dipaksa tuh buat dia. kreatif gitu. Semua orang pasti bakal ngerasain ada namanya kreatif block. Ada yang tahu nggak? Pernah denger nggak? Kreatif block. Kreatif block. Kreatif block itu Itu ketika kayak siapa? ide lu udah mentok Mentok. sampai sudut otak lu terdalam. oke. Itu kayak udah lu kerok-kerok Udah gitu. nggak ada inspirasi lagi. Udah tuh, udah Oke. itu hal yang sangat wajar di kreatif. Seru, iya seru karena nantang banget. Cuman nggak enaknya ketika lo udah ngerasa kayak gue harus bikin apa lagi ya? Gue nggak tahu apa lagi terus kayak duar gitu. Gue nggak tahu gitu kayak stres nih tiba-tiba gitu. Lu Cuman sendiri pernah gitu? pernah of course. Gue pernah kehabisan ide. Sering sih, semoga enggak. Cuman ya pernah lah kayak nih harus gue apain lagi ya? Bikin Iya. konten apa lagi yang baru ya? One thing for sure ketika lo di dunia kreatif,
nggak semua konten long lost forever gitu. Oke, benar. Buat lo yang mau konten, Asik. kita kasih tahu nih. Kasih tahu, kasih Biasanya ya konten itu satu konten yang baru dan yang bagus biasanya kayak long last cuman 2-3 bulan Oke. gitu. Berarti biasanya kalau ngadepin creative block itu lu udah biarin dulu aja, lepas dulu. Biarin dulu aja, ya udah kayak tadi kan Kayak tadi kurang ya? lebih kan sama kayak burnout ya. Bener sih. Kayak sama-sama kayak lo stres lo nggak tahu mau ngapain, ya udah Berhenti. mundur dulu aja. Apa kayak nyemil segala macam, habis itu lanjut kerja lagi. Gue yakin bakal ketemu jalan pintasnya gitu. Oke. Wah, sudah berakhir. Sudah berakhir apa kata netizen kita? Iya, ini? menurut- Sudah ditutup kali ya ininya? Boleh Ini ide siapa ya kalau berarti ya kertas segede ini? Tolong ya. Tim Kre nih kayaknya. Menurut Tim lu Kre. nih gimana Ini nih, Dok? gimmicknya nih agak, Iya. saya kira bakal banyak banget, tidak ternyata. Menurut lu gimana nih? Apa kata netizen ini? Siapa? Menurut lu ini gimana nih statement-statement mereka? Iya nih. Cukup Agak nyeleneh sih ada satu gitu ya. Terutama yang nanya soal alien ya. alien ya. Itu jujur Kurang-kurang kita juga nggak ada shock. bisa nggak maksudnya ya ini gue juga suka nanya gini sih maksudnya ke teman-teman orang jadi kayak mungkin karma gue kali ya jadi kayak gue suka tanya beginian gitu. Jadi lo dapet juga. Makanya tapi kayak overall ya pertanyaan-pertanyaan lain emang hal yang setiap hari terjadi di industri kreatif gitu. Kena pressure terus, iya pressure karena lo harus kreatif, lo harus ngeluarin something new, something fresh gitu. Nggak dituntut juga sih, secara nggak langsung maybe ya. Secara dituntut buat jadi orang yang ngasih hal yang baru, ide yang baru gitu. Nggak cuman lo ngikutin tren, tapi gimana caranya lo nge-recycle konten agar jadi identitasnya si kantor itu. Gitu. Itu dia ya, tadi balik lagi harus adaptif, harus juga up to date lah ya sama media up to sosial date, gitu. Benar. Oke, menarik banget tadi Gokil banget ya. Iya, parah. Ada yang aneh walaupun ada yang aneh Iya. tapi satu nggak apa-apa. Nggak Seru. apa-apa. Gue juga terpukau sama jawaban Bang Karim nih. Bener Iya, banget. gimana? Satu lagi boleh nggak, Akhir? Apa tuh? Boleh. Asik, oke. Orang-orang kayaknya problem orang-orang di industri kreatif itu adalah mereka takut mencoba. Oke. Karena jadi kayak sebelum coba itu mereka udah mikir nih konten bakal berhasil nggak ya, bakal FYP nggak ya. Mulai aja dulu gitu loh, kayak lanjutin dulu aja. Toh kalau misalnya emang nggak works tapi masih pengen lanjutin, udah belajar evaluasi dari konten itu apa yang pengen lo ubah, recycle nih apa gitu. Kalau misalnya berhasil, jujur ada satu konten di Creative Fox yang sempat udah running gitu agak lama, cuman akhirnya lagi berhenti dulu. Skit-skit kantor gitu lah. Itu berawal dari 3 komen doang. Dan 3 komen itu ngomong gini, ini konten fresh banget, gue suka, bikin lagi dong Min. Dari situ, nextnya langsung dar rame gitu. Mulai dulu aja gitu loh, nggak ada salahnya nyoba. Nggak ada salahnya. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Jangan takut nyoba. Jangan takut coba. Ini gua ada sedikit tiba-tiba muncul nih di Oke, otak gue. apa tuh? Lu kalau ada suka ada tempat tertentu nggak kalau inspirasi itu muncul? Biasanya kan kayak orang di toilet lagi ini, tiba-tiba lagi muncul diam, gitu. tiba-tiba muncul suatu ide. Kalau lu sendiri gimana? Ada mostly bener di toilet. Oh iya. Itu salah satunya Bener, juga. bener. Enggak, ini ada penelitiannya BTW. Oh iya. Ada penelitiannya. Jadi kayak pas lagi toilet itu otak kita lagi di mode alpha. Gua nggak tahu penjelasannya menarik. gimana, cuman emang itu yang bikin kayak otak kita makin terbuka, makin Nggak, luas. Jadinya Gua nggak tahu hubungannya gimana. lo kayak buang air tapi gua nggak tahu. Oke. Nah terus nextnya adalah ketika gua lagi commuting. Gua lagi naik motor, gua lagi naik MRT, LRT segala macem. Pas lagi gua lagi bengong itu kayak ini menarik. Langsung deh gua VN gitu di HP gitu kayak konten ini gini tek udah gua simpan ntar sampai rumah gua develop lagi gitu. Iya. Oh, baru lu bedah lagi tuh. Iya di gitu. dalam, ya. Jadi kayak kalau misalnya tempat sih nggak ada. Nggak ada. Kayak it just That's there it, gitu. ya. Ada aja gitu. Berarti kayak kebanyakan kayak lagi bengong gitu. Iya, iya. Kayak lagi diem Tiba-tiba nggak ngapain gitu tiba-tiba. Lagi jalan gitu naik mobil kayak apa nih? Menarik gitu. Oke, Gitu. bener. Oke. sayang banget ya. Bener banget tuh. BTW nih gue ngerasa seru banget ya. Iya, seru banget. Seru banget. Tapi sayang ya. Sayang banget tapi udah mau akhir nih episode Kita harus ini. berpisah loh. Sedih banget. Oh, udah. Oke, lanjut aja nih. Gue tuh selama ini tuh kayak Sabar. gak Gue nyangka. mau nanya nih bang, buat pertanyaan terakhir nih bang. Sebagai lu seorang sosial media Sosial media spesialis spesialis. nih. Apalagi kan sekarang TikTok nih lagi booming banget nih. Betul. Ada nggak sih lu tips and trick mungkin atau pesan-pesan Pesan. kepada para Sobat kreatif. sobat kreatif di rumah yang mau terjun nih, yang udah mulai tertarik nih ke dunia Ya. ini nih. Oke. Oke. Agency di luar itu nggak semua gimana nih ngomongnya? Bingung. Oh, nggak semua
agency yang lo lihat tuh kayak Creative Fox karena ada mereka malah kebanyakan agency itu kerja di belakang layar. Mereka yang ngasih ide buat brand-brand besar lah istilahnya gitu. Kalau di Creative Fox itu kita kan sebutannya mungkin lu pernah denger istilah homeless media? Yes, itu Creative Fox kayak gitu. Jadi selain kita jadi media, kita juga punya konten sendiri gitu. Jadi kita nggak cuman ngurus-ngurusin brand, ngurus-ngurusin apa, kita juga punya konten sendiri loh kayak gini gitu. Nah terus yang kedua tadi sih jangan takut nyoba sih. Jangan mikirin FYP lu. Pikir aja kontennya yang bagus kayak gimana gitu. Ntar kedepannya bakal jalan sendiri. Terus yang ketiga Apa tuh? Ayo tuh. Tiga apa ya? Kayak banyak banget, enggak. Sebenarnya cuma 2 itu aja yang pasti. Karena problem orang-orang adalah mereka mikir dulu sebelum nyoba. Itu problemnya adalah gitu. Intinya jangan takut gitu. Jangan Iya. takut dulu. Juara adalah Boleh kasih tahu. Kata. Ini gue boleh nyebut ini nggak sih ada satu. Soalnya ini bukan quote gue sendiri, gue nyari dari orang. Boleh ya, Bapak? Ini dari Seni Kanji, dia ngomong gini. Juara adalah pecundang yang terus mencoba. Oh, Kayak gitu. gokil. Dalam Gitu. nih. Jadi kalau misalnya lu takut nyoba, lu nggak bakal jadi Nggak juara. Nggak Gitu. tahu. Gimana lu caranya berproses kalau lu nggak mau nyoba? Iya Bener gitu. banget. Benar gitu. Nah, untuk sobat kreatif jangan lupa dicatat tadi ya. Jawaban-jawaban dari Bang Karim tadi. Apalagi yang tadi dari tadi tuh gonggong banget tuh quotes-quotes dari Bang Karim. Jangan lupa ya. Jadi diri lu sendiri, oke? Jadi diri lu sendiri. Jadi diri lu sendiri. Oke. Nah, kayaknya gue sih yang bakal nyatet nih, guys. Oh, lu yang bakal nyatet. Iya, karena Abis ini gue bakal inget-inget lagi sih. Oke. Apa aja nih yang udah ditulis nih. Soalnya kan gue dapat info langsung dari orang yang udah A1 nih, udah terjun nih. Info langsung A1. nih. Info A1 nih. Aduh. Oke nih. sayang banget ya. Udah mau berakhir kita. Udah mau berakhir nih. Makasih nih ya Bang Karim. Thank you, udah makasih mau banyak. datang Thank you, sini thank you. untuk ngobrol-ngobrol nih Bagi, bareng ya, kita bagi nih insight seputar juga. dunia kreatif ini. Boleh juga nih sobat kreatif untuk nge-follow media sosialnya Bang Bang Karim Karim. nih. Boleh silakan Bang. Ya, jangan lupa di Instagram dan TikTok @creativefox. CRETIVOX. Nggak ada A-nya ya, tolong bukan Creativefox. Tolong. buat kreatif. Yang mau makan Creativefox ada A-nya, gue blacklist nggak bisa. Creativefox ya, jangan salah. Itu yang terakhir tuh harus dicatat tuh. Iya, jangan lupa. Nggak Itu boleh aja. ada A-nya ya. Yes, jangan Oke, ada A-nya. oke, oke. That's it. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram media sosialnya 5TV nih. Oke, wajib ya dikumpulin ya. Wajib. Oke, wajib. Sobat kreatif Deadline-nya kapan, Kak, kalau boleh Deadline-nya tahu? Jam 12 malam ini ya, Jam 12 teman-teman malam. semua. Karena deadline ada sahabat ya tadi katanya. Iya, deadline adalah Oh iya, sahabat. bener. Deadline Bener, kayak sahabat ya. Bener Bener juga. Wajib banget berarti ya. Ya. Sayang banget nih kita harus berakhir di sini nih. Jadi kita harus say goodbye dulu nih kepada para teman-teman di Sobat kreatif iya, di sobat rumah. kreatif di rumah. Bye-bye kan. Gua Alvar. Dan gua Gera. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Five Talk. Five Talk. Enjoy the trend. 1, 2, 3. Oke. Five Talk. Enjoy the trend. No. Ulang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Aku coba ya. Oke, Five Five Talk. Talks. Enjoy the trend. Enjoy the talk. Enjoy the talk.